Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia First, Ibu Luciana Okranata. Yang terhormat Dr. Baroto SHMA, Direktur Ketatanegaraan Kementerian Hukum dan HAM, narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu masyarakat Indonesia peserta webinar pada malam hari ini, baik yang berada di KJRI Perth maupun yang menyaksikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya bisa memandu acara pada malam hari ini, yaitu webinar bertajuk Dinamika Permasalahan Kewarganegaraan dalam Konteks Perlindungan WNI. Saya Santi Utamiatnaningsih, saya Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Perth yang akan menjadi moderator pada acara pada malam hari ini. Sebelumnya, tanpa menunda waktu, izinkan saya untuk membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan pembukaan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Ibu Luciana Okranata. Kemudian paparan oleh Dr. Baroto SHMH, narasumber dari Direktur Ketatanegaraan Kementerian Hukum dan HAM. Sesi tanya jawab dan penutup. Kita langsung melangkah pada acara pertama, yaitu sambutan dari Ibu Konjen RI, Ibu Luciana Okranata. Kepada Ibu Konjen kami persilakan. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Baroto, salam kenal. Saya Luciana Okranata. Kebetulan saat ini saya mendapatkan amanah dan tugas menjadi Konsul Jenderal RI. Saya juga baru datang Pak, mungkin baru sebulan sedikit setelah waktu beberapa masa karantina. Akhirnya saya bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Mungkin Bapak bisa melihat sudah ada yang hadir di ruangan kami di aula, karena kebetulan di Western Australia itu situasinya agak berbeda Pak dengan Indonesia atau di tempat lainnya. Kami bisa beraktivitas yang jauh lebih mudah tanpa menggunakan masker. Jadi kita upayakan kegiatan ini juga ada kehadiran secara fisik, walaupun jumlahnya tentunya tidak sesuaikan. Di layar juga ada beberapa, cukup banyak yang hadir secara online, dan saya pastikan juga ada dari beberapa kota lain selain dari kota Perth. Izinkan saya sedikit memberikan sambutan, mungkin sambutan yang terlalu resmi, tapi utamanya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak Direktur, juga Bapak Ibu yang hadir saat ini, kepada rekan-rekan yang ada di layar yang ikut menyaksikan kegiatan. Saya yakin kegiatan hari ini akan sangat penting bagi kita semua, karena isu yang akan dibahas adalah isu yang relevan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini berada di luar negeri, yang tentunya memerlukan terus-menerus update informasi sehubungan dengan isu-isu yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Jadi bagaimana statusnya sebagai warga negara, bagaimana juga haknya dalam haknya untuk dilindungi sebagai bagian dari warga negara Indonesia, ataupun mereka yang karena situasi yang sedemikian global sudah sangat tinggi intensitas pergerakan kita sebagai manusia, tentunya ada beberapa keluarga yang memiliki orang tua yang terus tercampur jadi juga warga negara asing, dan tentunya keterangan Bapak sebagai narasumber akan sangat terdengar ya Pak. Saya lanjutkan saja untuk yang lainnya. Mudah-mudahan informasi yang nanti akan Bapak share pada saat hari ini sebagai narasumber pertama juga akan mendapatkan manfaat bagi semua teman-teman di sini. Saya harapkan kegiatan ini juga bisa dilaksanakan secara interaktif. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, baik yang berada di aula KJRI Perth maupun yang berada di layar, dari mana pun Anda berada, akan undang pertanyaannya. Tentunya nanti Ibu Santi dan rekan-rekan saya di KJRI akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan suara dari sini juga terdengar dengan jelas. Jadi memang kadang-kadang yang namanya digital ini, teknologi ini memudahkan, tapi kadang-kadang juga
cukup memberikan challenge ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas atau perlu diperbaiki, kami tolong sampaikan supaya kami bisa perbaiki. Demikian Kak, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, selamat berwebinar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia. Selanjutnya kita langsung kepada acara inti malam hari ini, yaitu pemberian paparan dari narasumber Direktur Ketatanegaraan Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Baroto SHM. Sebelumnya saya ingin menyampaikan CV dari Pak Dr. Baroto. Ini kebetulan Pak Dr. Baroto ini adalah teman S1 saya di Jogja dulu, Bapak Ibu. Untungnya punya teman dirinya bisa langsung dimintai tolong ya Pak Baroto. Pak Baroto lahir di Yogyakarta tanggal 31 Mei tahun 72. Beliau berkarir di Kementerian Hukum dan HAM dan memegang jabatan di berbagai pos di Dirjen Ahu yang memiliki portfolio terkait kewarganegaraan, partai politik, dan ketatanegaraan. Sebelum menduduki jabatan sebagai Direktur Ketatanegaraan, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Barat dan DKI Jakarta. Beliau juga sebelumnya pernah menjadi politik dan hukum tata negara. Dr. Baroto menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum UGM tahun 97, S2 pada Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Trisakti. Demikian Bapak Ibu CV yang bisa sekali sampaikan. Pada intinya pada malam hari ini kita beruntung bisa mendengarkan langsung paparan dari narasumber kita yang cukup berkompeten karena beliau memiliki portfolio yang sangat terkait dengan acara kita pada malam hari ini. Dan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Baroto, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat tentunya Bapak Ibu Konsul Jenderal. Salam kenal juga Ibu. Kemudian juga sahabat saya lah, mungkin saya harus sebutkan namanya ini jauh-jauh. Ibu Santi, terima kasih ini kita bertemu dalam forum yang mudah-mudahan akan banyak memberikan manfaat. Kemudian tentunya Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang mengikuti webinar ini, bagi kami Bapak Ibu semuanya tentunya tidak saja menjadi forum komunikasi silaturahmi, tetapi juga bagi kami ini juga sebuah kesempatan kami untuk berinteraksi. Selain kami juga akan men-share, mengupdate tentang perkembangan terkait dengan isu-isu kewarganegaraan. Yang utama juga bagi kita, saya ingin menangkap persoalan-persoalan yang mungkin ada terkait dengan kewarganegaraan. Jadi sekali lagi saya juga beruntung dan senang sekali diberi kesempatan ini. Bisa jadi nanti akan ada diskusi yang mungkin tidak bisa saya memberikan solusi langsung, tetapi ini tentunya menjadi bagian dari kami untuk menentukan arah kebijakan kami, untuk mendetek persoalan-persoalan terkait dengan kewarganegaraan, dan kemudian kami akan tentunya akan cari solusinya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan banyak bicara tentang regulasi yang substansial, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan regulasi tentang Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan. Tapi secara runtun di paparan kami akan kami awali tentunya bahwa dasar-dasar yang menjadi acuan kami terkait dengan kebijakan kewarganegaraan tentunya masih sama, yaitu Undang-Undang 12/2006, kemudian juga
berkaitan dengan PP nomor 2 tahun 2007 dan kemudian ada beberapa permen yang terkait dengan hal itu. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Undang-Undang 12 2006 ini menjadi salah satu undang-undang yang revolusioner. Ada banyak yang ditawarkan di situ. Menegakkan HAM, kemudian perlindungan terhadap warga negara, dan kemudian juga yang pasti akan banyak memberikan kemudahan. Kita tahu cerita-cerita masa lalu tentang pengaturan kebijaksanaan, kekewarganegaraan. Bagaimana ketika bapak ibunya warga negara Indonesia, kemudian lahir di negara Yusoli misalnya, di negara yang memang memberikan kewarganegaraan karena tempat kelahiran, kemudian anak tersebut menjadi sulit untuk menjadi warga negara Indonesia. Ada banyak cerita dulu ibu yang harus kemudian berpisah secara tempat tinggal geografis, padahal secara biologis adalah anak keturunannya langsung, karena anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan asing. Kita tahu dulu adalah menganut garis ayah. Nah, ini yang kemudian cerita-cerita ini kita patut bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang 12 2006, di mana perlindungan terhadap anak-anak yang berkaitan dengan warga negara Indonesia itu sangat kuat sekali di situ. Bahkan kita mengenal undang-undang ini ada istilah tidak mengenal kewarganegaraan. Artinya memang kalau berkaitan dengan warga negara Indonesia, Indonesia berada dalam garda terdepan. Artinya kami contohkan bahwa misalnya anak itu lahir di Indonesia, kita tidak tahu orang tuanya saja, itu pasti akan diberi warga negara Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Bahkan dalam kasus-kasus yang kemudian orang terancam menjadi stateless, meskipun orang tersebut sudah lama tinggal di luar negeri, kalau ada cikal bakalnya, ada runtutannya, dia ini adalah warga negara Indonesia, maka dia akan diberikan jalan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini begitu luar biasanya Undang-Undang 12 2006 ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya, terlepas dari itu sebagai sebuah regulasi yang tentunya masih ciptaan manusia, tiada yang sempurna tentunya dalam perjalanan itu. Undang-undang yang lahir 2006, yang saat ini mungkin sekitar 15 tahun, dalam perjalanan memang masih menjumpai beberapa persoalan. Nah, ini yang tentunya menjadi tantangan bagi kita semuanya, terlepas dari beberapa manfaat dan beberapa kemajuan yang ada. Bapak Ibu peserta webinar kali ini, saya sekali lagi tidak akan mengulas Undang-Undang 12 2006. Saya lebih cenderung akan nanti mengupdate persoalan-persoalan yang ada saat ini. Kami sangat paham bahwa Bapak Ibu sudah sangat memahami ini, karena sekali lagi ini sudah 15 tahun Undang-Undang ini, ya, saya kira sudah mendekati dewasa kalau umur anak-anak ya, dan bahkan saat ini pun sudah mulai bergulir. Undang-undang ini dipertanyakan dalam arti ini mau dibawa kemana politik warganegaraan kita, atau kemudian juga bahkan sangat dimungkinkan juga akan ada perubahan. Tetapi sekali lagi ini kan prosesnya panjang. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan memperkenalkan diri juga, lembaga kami, lembaga saya. Kami di Direktorat Tata Negara. Di Direktorat Tata Negara ini sebenarnya ada 3 bidang yang kami tangani, yaitu partai politik, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Tadinya saya agak heran ketika di Direktorat Tata Negara ini kenapa isu utamanya kewarganegaraan, tetapi harus bersinggungan dengan partai politik. Nah, ini 2 isu yang ternyata belakangan ini lumayan heboh, lumayan viral. Tetapi saya baru menemukan jawabnya. Belum lama ini ada kasus Orien ya. Ini kewarganegaraan ternyata bersentuhan dengan partai politik. Nah, ini agak surprise juga. Karena ini Orien ini dalam proses politiknya ketika menjadi calon bupati ternyata ada problematika di kewarganegaraan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu jawaban bahwa ya isu-isu ini ternyata berdekatan. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak akan bersinggungan persoalan juga
organisasi kami, tetapi saya akan lebih fokus ke substansi tentang kewarganegaraan. Kalau bicara kewarganegaraan ada dua istilah besar, yaitu pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Jadi pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Ini yang selalu jadi bahan pertanyaan sampai sekarang. Apa itu pewarganegaraan dan apa itu kewarganegaraan? Nah, pada intinya kalau kita bicara pewarganegaraan, sudah bisa. Izin saya mungkin akan paparkan. Jus, mana Jus? Sebentar, mohon izin waktunya saya akan Nah, sekali lagi mungkin saya ulangi dari sini. Ada 3 bidang tadi, kemudian karena posisi kami sehingga lingkungan kerja kami akan bersentuhan dengan beberapa instansi ini. Kemudian ada 2 isu besar di tusi kami, yaitu pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kalau kita bicara pewarganegaraan, kita akan bicara tentang bagaimana orang asing murni yang kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum pernah sama sekali bersentuhan atau berinteraksi atau bahkan menjadi warga negara Indonesia. Ini kita kenal dengan naturalisasi. Kemudian ada istilah kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan kita bicara masalah status warga negara Indonesia. Artinya memang bagaimana dinamika seorang warga negara Indonesia tersebut. Dia mungkin menikah dengan warga negara asing, kemudian bagaimana keturunannya, kemudian juga bicara juga bagaimana warga negara Indonesia tadi mungkin berpotensi juga kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini yang menjadi substansi 2 ini yang menjadi salah satu kunci dari tugas dan fungsi khususnya Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya awali dengan layanan pewarganegaraan. Tadi kami sampaikan bahwa untuk pewarganegaraan adalah bicara masalah orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini sudah sangat jelas kalau rincinya ada di pasal 8 Undang-Undang 12/2006. Tapi intinya Bapak Ibu, ada 3 cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Di Undang-Undang 12/2006 sangat jelas, ada 3 cara. Yang pertama melalui naturalisasi, yaitu warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia. Tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, orang bisa menjadi warga negara Indonesia melalui jalur perkawinan. Jadi ketika warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka terbuka jalan diatur dengan regulasi khusus di Undang-Undang 12/2006, yaitu di pasal 19, warga negara asing tadi bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, saya akan lebih detailkan tentang perbedaannya apa antara yang melalui naturalisasi dengan melalui perkawinan campuran, atau istilahnya dengan pasal 19. Intinya Bapak Ibu, kalau naturalisasi tadi, karena dia murni asing, dulunya belum pernah menikah, belum pernah mempunyai status warga negara Indonesia, prosesnya benar-benar diawali dari status asing. Nah, ini persyaratannya setidak-tidaknya dia harus 5 tahun tinggal di Indonesia, berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian juga ada lampiran-lampiran
administrasi ataupun legal formalnya lain, misalnya tentunya ada catatan berkelakuan baik, kemudian ada KTP, ada skimnya, dan lain sebagainya. Ini sangat jelas di pasal 8 Undang-Undang 12.006. Pada proses ini harus ada mekanisme wawancara. Jadi pemohon selain harus tinggal di Indonesia selama setidak-tidaknya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, yang bersangkutan harus melalui proses mekanisme wawancara. Jadi berkas permohonan disampaikan ke kantor wilayah, kemudian nanti akan kita panggil oleh tim namanya tim TP4. Tim TP4 itu terdiri dari imigrasi, dari Kementerian Dalam Negeri, dari kepolisian, kemudian dari Ditjen Pajak, dan tentunya dari Kementerian Hukum dan HAM. Stressingnya adalah antara lain pertama kemampuan bahasa Indonesia, kemudian wawasan tentang budaya Indonesia, wawasan singkat lah utamanya, kemudian tidak pernah ada catatan ancaman pidana, kemudian tidak ada catatan kejahatan misalnya penggelapan pajak dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada juga catatan keimigrasian atau pelanggaran keimigrasian. Nah, ini yang dilakukan wawancara langsung di kantor wilayah. Jadi sekali lagi kalau yang naturalisasi memang yang bersangkutan harus datang ke kantor dan kita wawancarai. Nah, setelah berkas-berkas tadi selesai kemudian disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen Ahu. Nah, di Ditjen Ahu nanti sebelum kami sampaikan ke Setnek atau minta persetujuan dari Presiden, keputusan Presiden, harus ada rekomendasi dari dari Badan Intelijen Negara. Ini sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2007. Jadi sebelum kami bawa ke Setnek, harus dapat rekomendasi dari BIN. Nah, ini Bapak Ibu, tentunya ini kesempatan baik untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada sering yang bertanya, kok naturalisasi kadang waktunya agak lebih lama. Nah, ini terjadi karena demikian. Proses yang ada di kami masih harus bergantung dengan instansi lain. Misalnya BIN tadi. Ketika kami selesai, kami harus menunggu dari proses di BIN. Di BIN tentunya punya cara kerja dan pertanggungjawaban tersendiri sehingga kami tidak bisa intervensi di situ. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ternyata masih banyak masukan ke kita bahwa kenapa naturalisasi waktunya lebih lama dan kami tidak bisa pastikan kapan selesainya. Nah itu. Karena prosesnya seperti itu. Nah, ini nanti yang naturalisasi tadi ujung-ujungnya akan dikeluarkan surat SK dari Presiden. Jadi yang menandatangani Presiden. Nah, kemudian yang membedakan dengan perkawinan orang menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan campur. Sebagian syaratnya hampir sama. Yang membedakan kalau karena perkawinan produknya cukup surat keputusan menteri. Jadi yang tanda tangan cukup Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua juga yang bersangkutan ini tidak harus dilakukan wawancara. Tidak harus dilakukan wawancara. Tetapi syarat utamanya dia sama, hampir sama persis. Misalnya dia tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah ini prosesnya persyaratannya hampir sama, tetapi produknya berbeda. Kalau yang karena perkawinan dengan SK dari Menteri, sedangkan kalau naturalisasi dengan SK dari Presiden. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi orang bisa menjadi warga negara Indonesia yaitu karena jasa atau karena alasan kepentingan negara. Jadi negara diberikan otoritas oleh undang-undang untuk memberikan kewarganegaraan pada seseorang dengan alasan tertentu, yaitu jasa dan kepentingan negara. Dan ini banyak terjadi, Bapak Ibu, ada yang mungkin peneliti, kemudian tokoh-tokoh agama, yang kebanyakan adalah tentunya atlet-atlet olahraga. Nah, prosesnya seperti apa? Secara garis besar saya sampaikan, ini harus diusulkan oleh pengusul melalui organisasi, misalnya
kalau olahraga biasanya tergantung cabang olahraganya, disampaikan melalui instansi terkait. Kalau bidang keagamaan tentunya melalui Kementerian Agama. Kemudian kalau bidang organisasi olahraga ya tentunya melalui Kementerian Olahraga, Kementerian Olahraga. Nah, setelah mereka ada kajiannya tentunya urgensi, prestasinya apa, kepentingannya apa, disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, kami akan verifikasi kembali. Baru kemudian ini tidak kami langsung proses. Kami harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nanti setelah berkas kami cek, disampaikan ke Setnek kembali, Setnek akan mengagendakan untuk sidang, untuk memverifikasi calon warga negara Indonesia tadi ya, untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi, tentunya kemudian akan dikembalikan ke kita, akan kita siapkan SK-nya melalui Setnek tentunya, dan akan kita berikan yang bersangkutan. Jadi sekali lagi ini adalah tentunya otoritas negara, meskipun syaratnya juga saya pikir ada rekomendasi DPR ya saringannya cukup rigid juga, sehingga intinya bahwa ketika orang menjadi warga negara Indonesia juga ada beberapa persyaratan yang memang akan kita screening dengan cukup ketat, cukup detail. Jadi sekali lagi ada 3 cara menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini perwarganegaraan atau naturalisasi, kalau bicara tentang layanan kewarganegaraan, kita meningkat ke layanan kewarganegaraan. Jadi secara umum kalau bicara layanan kewarganegaraan ini kita bicara sudah menjadi warga negara Indonesia dengan segala dinamikanya. Mungkin dia menikah dengan warga negara asing, mungkin dia kemudian berkaitan dengan anak dan keturunannya, atau mungkin dia kehilangan. Sehingga layanan-layanan yang ada di kami, yang pertama antara lain, dia pernyataan memilih bagi warga negara Indonesia, anak yang berkewarganegaraan ganda. Nah ini kan, anak-anak hasil Undang-Undang 12.006, anak-anak hasil perkawinan campur adalah anak-anak yang diberikan status berkewarganegaraan ganda. Artinya ini yang saya sampaikan tadi, ini yang membedakan dengan undang-undang yang terdahulu, bahwa meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan asing, dari salah satu orang tuanya asing, anak tersebut tetap diberi hak menjadi WNI. Jadi kata kuncinya, kalau salah satu orang tuanya ini adalah warga negara Indonesia, kami sudah bisa pastikan bahwa anak tersebut adalah punya status WNI. Nah, hanya karena undang-undang sekarang ini memberikan perlindungan sehingga anak tersebut tetap diberikan hak juga untuk tetap menjadi warga negara asing. Dengan catatan, setelah 18 tahun atau setelah yang bersangkutan menikah, kawin, mana yang lebih dulu, anak-anak tersebut harus memilih salah satu. Di pasal 6 Undang-Undang 12.006 sudah sangat jelas. Undang-undang memberikan batas waktu atau jangka waktu 3 tahun. Artinya Bapak Ibu semuanya, maksimal 21 tahun anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi maksimal 21 tahun anak hasil perkawinan campur, anak berkewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah ini yang mungkin nanti saya ketika bicara problematika ini akan muncul permasalahan juga terkait dengan hal ini. Kemudian yang kita menjadi poin layanan juga adalah persoalan kehilangan kewarganegaraan. Di Undang-Undang 12.006 di pasal 23 sudah sangat jelas beberapa setidak-tidaknya ada 9 kondisi yang menyebabkan orang itu terancam kehilangan kewarganegaraannya. Antara lain, dia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Ini banyak contoh terjadi. Belum lama ini problematika yang ada, misalnya Orient tadi saya sampaikan, dia disinyalir mempunyai paspor Amerika. Artinya pada saat yang sama dia punya 2 paspor. Nah, itu masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraan. Kemudian juga
orang yang mengikuti angkatan bersenjata asing, atau orang yang menyatakan setia pada negara asing, atau orang yang tidak melaporkan meskipun sudah diberitahukan secara layak lebih dari 5 tahun. Dan ini banyak terjadi. Jadi orang yang sudah di luar negeri seharusnya dia memperbarui paspornya secara reguler, tetapi dia tidak melakukan itu. Ini terancam kewarganegaraan. Nah, terkait dengan kehilangan kewarganegaraan, catatannya, rezim yang ada sekarang ini adalah di Undang-Undang 12 2006 ini, soal kehilangan itu harus rezimnya adalah dilaporkan. Jadi tidak secara otomatis kemudian ketika orang itu memenuhi syarat tadi, serta-merta hilang. Undang-undang tetap mengatur bahwa harus dilaporkan. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kemarin ada kasus Joko Chandra, kemudian ada kasus Orien. Sudah tahu mempunyai 2 paspor, kenapa tidak bisa dinyatakan hilang? Nah, karena undang-undang menyatakan bahwa proses kehilangan itu harus ada yang melaporkan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SK kehilangan tersebut dan diumumkan. Jadi sangat mungkin terjadi ketika kemudian kami ditanya, kok Kementerian Hukum dan HAM tidak tahu ada orang yang mempunyai 2 paspor, bukan dia sudah hilang. Demikian juga kadang-kadang agak sedikit menanyakan juga ke imigrasi. Nah, sekali lagi bahwa untuk dinyatakan ini ada prosesnya, sehingga tidak serta-merta. Nah, saya kira ini juga menjadi kajian, Bapak Ibu. Sekarang setelah beberapa kejadian itu, saya kira menjadi wacana juga, kapan orang itu dinyatakan kehilangan. Nah, ini jadi diskusi yang lumayan kuat juga saat ini. Saya kira ini menjadi wacana bagaimana nanti di politik kewarganegaraan ke depan, di undang-undang ke depan lah, kalau ada pengganti Undang-Undang 12 2006. Nah, tentang kehilangan, intinya orang itu bisa memohon kehilangan atau istilahnya melepaskan kewarganegaraan. Jadi ketika dia ingin menjadi warga negara asing, dia harus melepaskan warga negara Indonesianya. Prosesnya memohon Kementerian Hukum dan HAM, nanti akan dikeluarkan surat dari keputusan Presiden. Itu yang sampai kemudian dikeluarkan SK kehilangan kewarganegaraan. Nah, selain itu Bapak Ibu yang kami layani juga bahwa ada kawan-kawan kita yang masih berproses melepaskan kewarganegaraan. Jadi dia ingin mengajukan menjadi warga negara asing. Misalnya kalau yang terdekat ini ada semacam fenomena juga sejak pandemi ini, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ada pergerakan yang cukup menonjol, cukup signifikan, terutama banyak warga negara Indonesia yang kemudian pengen menjadi warga negara Singapura, kemudian pengen menjadi warga negara Malaysia. Ini agak lumayan cukup signifikan jumlahnya. Tentunya mungkin ada kaitannya juga dengan kondisi sekarang ini ya. Saya tidak tahu alasan apa. Nah, proses ini kami mengeluarkan surat keterangan. Jadi surat keterangan ini intinya menyatakan bahwa kalau yang bersangkutan ini sudah menyerahkan dokumen kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Nah, saya kira ini menjadi catatan kami tentang kehilangan, bahwa intinya Bapak Ibu semuanya, kalau kehilangan itu harus ada prosesnya, harus ada yang melaporkan, dan kemudian negara mengumumkan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga pelayanan yang lain adalah penegasan status kewarganegaraan. Indonesia tidak mengenal golongan, Indonesia hanya mengenal warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tidak mengenal golongan-golongan tertentu. Tetapi Bapak Ibu, dalam fakta yang ada saat ini, memang ada sekelompok orang yang karena kondisi tertentu, mereka tidak mempunyai dokumen kewarganegaraan, tidak mempunyai dokumen kependudukan. Ini ada sangat menonjol. Bahkan di Jakarta ini, di daerah Tangerang misalnya, ini ada sekelompok yang kita kenal dengan Cina Pemukim ini. Mereka sudah tinggal di situ turun-temurun. Jumlahnya puluhan lah, ratusan mungkin. Tetapi mereka tidak punya dokumen. Nah, padahal
sekali lagi saat ini kita ini sudah tidak mengenal warga keturunan. Jadi sebenarnya yang bersangkutan ini adalah warga negara asing, warga negara Indonesia. Kemudian di daerah Ambon belum lama ini ada beberapa ratus, dan yang belum lama di perbatasan Filipina juga banyak terjadi. Ini yang kita kenal dengan undocumented. Jadi mereka ini adalah WNI karena mereka adalah secara turun-temurun tinggal di Indonesia. Hanya karena satu dan lain hal, mereka tidak mempunyai dokumen. Nah, yang kita lakukan Bapak Ibu semuanya, yang kita lakukan adalah memberikan penegasan. Jadi kawan-kawan kita yang mempunyai kondisi tadi, kita akan lakukan verifikasi, kita dengan tim tentunya melibatkan imigrasi, pemerintahan daerah, kependudukan tentunya. Nanti kita akan lakukan wawancara langsung, dan kita meyakinkan bahwa yang bersangkutan baik secara fisik, secara tatap muka maupun dukungan dokumennya, yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian akan kita keluarkan surat keputusan tentang status kewarganegaraannya. Nah, ini yang kita kategorikan sebagai penegasan kewarganegaraan. Nah, soal penegasan menjadi penting karena ternyata juga banyak terjadi di luar negeri. Kawan-kawan kita di Malaysia banyak sekali, ini juga gelombang. Ratusan, ribuan mungkin. Mereka bekerja di sana, tetapi kemudian tidak melakukan update terhadap dokumen kewarganegaraannya. Tidak melaporkan selama 5 tahun lebih. Nah, ini ancaman kehilangan kewarganegaraan, dan ini jumlahnya ribuan di Malaysia. Nah, pada kondisi tersebut, kita secara reguler juga berkoordinasi tentunya dengan pemerintah Malaysia, akan kita berikan penegasan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian, layanan kita adalah surat keterangan status kewarganegaraan. Jadi kita masih banyak orang yang mungkin membutuhkan tentang status kewarganegaraannya. Untuk keperluan misalnya, karena dia hasil perkawinan campur, dia negara tertentu masih menanyakan sebenarnya status warga negaranya apa. Atau juga karena anak tersebut lahir di negara Iosoli, misalnya di Amerika. Bapak ibunya Indonesia, lahir di Amerika. Terpaksalah dia harus menjadi warga negara Amerika, meskipun sebenarnya numpang lahir saja. Nah, pada kondisi tersebut, dalam prakteknya sering menjadi persoalan tersendiri karena banyak yang masih menanyakan ini sebenarnya warga negara apa. Nah, ini yang akan kita keluarkan surat keterangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari yang kami sampaikan tadi, layanan-layanan tadi, sebagian besar sekarang sudah kita mulai online kan. Tetapi memang ada beberapa layanan yang masih manual. Kita punya aplikasi namanya aplikasi Sake. Di aplikasi ini, layanan tadi misalnya permohonan kewarganegaraan karena perkawinan sudah bisa tidak harus datang ke Indonesia, dimanapun bisa dilakukan. Kemudian orang yang kehilangan tadi surat keterangan kehilangan itu sudah bisa diakses dari manapun. Nah, tetapi memang ada beberapa yang tetap harus secara fisik harus ke Indonesia, misalnya yang naturalisasi tadi dia harus melakukan wawancara. Nah, aplikasi ini tentunya selalu kami kembangkan karena memang terkait dengan kewarganegaraan ini akan berkaitan dengan kependudukan. Mereka punya aplikasi SIAK, kemudian di Kemenlu sudah Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tahu ada portal peduli warga negara Indonesia. Kemudian di imigrasi juga ada aplikasi juga tentang keimigrasian. Nah, ini yang kami pada tahun-tahun ini mudah-mudahan kita selalu koordinasi supaya aplikasi-aplikasi tadi nanti bisa terintegrasi dan mudah-mudahan bisa mempermudah layanan-layanan kita. Bapak Ibu, ini sekilas tentang data layanan kami. Jumlahnya lumayan banyak, permohonan surat keterangan kewarganegaraan tadi yang saya sampaikan. Sejak pandemi ini ada banyak yang ingin menjadi melepaskan warga negara Indonesianya. Kemudian juga ini ada kawan-kawan kita yang mengajukan permohonan memperoleh kembali ini karena
menikah dengan warga negara asing, kemudian ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Ini data yang sementara yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi permasalahan dan kendala? Yang pertama adalah mungkin anak hasil perkawinan campur. Tadi saya sampaikan, Indonesia mengenal asas berkewarganegaraan ganda, tetapi gandanya terbatas, yaitu setelah 18 tahun atau kawin, yang bersangkutan harus memilih salah satu. Nah, ketentuan ini akan berkaitan dengan dua pasal, yaitu pasal 41 dan pasal 6. Pasal 41 itu anak-anak yang lahir sebelum 2006, anak-anak yang lahir sebelum 2006, yang belum berusia 18 tahun, diberi kesempatan untuk memiliki dwikewarganegaraan dengan catatan dia harus melaporkan, harus memohon ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini diatur di pasal 41. Tetapi waktu permohonan ini diatur hanya 4 tahun. Jadi tahun 2010 permohonan ini berakhir. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu semuanya? Sampai saat ini masih banyak anak-anak yang tidak mendaftarkan pasal 41. Nah, kalau tidak mendaftarkan 41 sesuai dengan Undang-Undang 12/2006, makanya anak tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jadi anak tersebut akan terancam menjadi asing. Jadi ini yang problematika kami. Sekarang masih kita jumpai sekelompok anak yang tidak mendaftarkan pasal 41. Padahal anak tersebut bisa jadi tinggalnya di Indonesia, kemudian juga bapak ibunya bahkan di Indonesia karena hanya dia mungkin lahir di negara Iusoli tadi. Nah, ini tentunya menjadi problem tersendiri karena sekali lagi bahwa yang bersangkutan ini adalah Indonesia memang, punya darah Indonesia, tetapi ya karena hasil perkawinan campur dan dia menjadi berkewarganegaraan ganda, maka dia harus melakukan permohonan tetapi tidak dilakukan itu, dan ini terancam menjadi asing. Kemudian juga problematikanya adalah anak yang hasil perkawinan campur yang tidak melakukan pilihan. Tadi kami sampaikan 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus melakukan pilihan. Diberi jangka waktu 3 tahun. Artinya secara sederhana, setelah 18 tahun, setelah 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya saat ini masih banyak kawan-kawan kita, anak-anak tersebut yang tidak melakukan pilihan. Ini tentunya ada berbagai macam alasan, ada yang memang yang bersangkutan sedang di luar negeri, terus kemudian ada yang karena mungkin kurang sosialisasi atau pemahaman tentang Undang-Undang 12/2006, mereka tidak melaporkan, tidak melakukan pilihan. Nah, akibatnya sama dengan yang tidak mengajukan permohonan 41, yang bersangkutan ini terancam menjadi asing. Nah, dilemanya Bapak Ibu yang menjadi agak sangat tentunya menjadi persoalan, anak-anak tersebut kadang-kadang hampir tidak pernah keluar negeri. Ada yang karena bapak ibunya saja salah satu asing, tetapi dia lahir di Indonesia dan tidak pernah keluar negeri, tetapi tidak melakukan pilihan. Nah, kemudian yang jadi persoalan juga, anak-anak yang saat ini harus memilih salah satu kewarganegaraannya, sedangkan anak-anak tersebut dalam posisi sedang misalnya belajar atau kuliah di luar negeri karena beasiswa misalnya. Nah, kalau dia harus memilih tentunya ini bermasalah dengan beasiswanya tadi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian juga ada beberapa kasus yang kita jumpai, padahal anak tersebut berprestasi, tetapi dalam beberapa kompetisi menjadi tidak punya hak karena kondisi tersebut yang dia tidak melakukan pilihan tadi. Kalau dia harus menjadi warga negara Indonesia, ya tentunya haknya untuk berkompetisi menjadi hilang. Nah, ini yang banyak kita jumpai. Kemudian juga terkait dengan perkawinan campur, ada beberapa negara yang kemudian tidak mengakui atau ini karena perbedaan sistem kewarganegaraan. Jadi Indonesia adalah penganut kewarganegaraan tunggal, di beberapa negara menganut kewarganegaraan ganda. Nah, ini yang kadang-kadang sering menyulitkan kita Bapak Ibu semuanya, karena
ketika kita minta penegasan dari negara asing tersebut, misalnya Amerika ya, seharusnya Amerika memberikan penegasan apakah dia menjadi warga negara Amerika atau tidak. Tetapi karena Amerika ini kan kewarganegaraan atau bahkan multi ya, sehingga dia tidak terlalu berkepentingan dengan kewarganegaraan seseorang. Ketika kita minta surat keterangan, pihak mereka tidak memberikan karena memang mereka tidak merasa tidak ada masalah. Yang bersangkutan WNI tetap mempunyai paspor Amerika tidak masalah. Nah, sebaliknya Indonesia tidak demikian. Indonesia hanya mempunyai satu warga negara atau satu paspor saja. Kemudian terkait dengan naturalisasi yang menjadi persoalan adalah surat keterangan tidak keberatan dari negara asal. Nah, ini yang kita jumpai tadi bahwa karena perbedaan sistem kewarganegaraan, sementara di persyaratan untuk memohon menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi, dia harus melampirkan surat tidak keberatan dari negara asing tersebut. Nah, kalau negara yang kewarganegaraan atau multi lah, mereka tidak bisa mengeluarkan itu. Nah, ini yang menjadi menyulitkan kita kadang-kadang, dan yang kita lakukan adalah selama ini adalah koordinasi, dan mudah-mudahan nanti ada regulasi yang bisa memayungi ini. Kemudian yang menjadi persoalan juga pengembalian dokumen keimigrasian, bahwa setelah dilakukan penyumpahan, seharusnya setelah menjadi warga negara Indonesia, seharusnya warga negara yang sudah menjadi WNI tadi menyerahkan dokumennya melalui imigrasi, tetapi ini tidak dilakukan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika dalam suatu saat diketemukan pada saat yang bersamaan dia masih memegang dua paspor, maka justru dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Dan ini Bapak Ibu, ini masih terjadi, padahal yang bersangkutan sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian persoalan yang ada juga terkait dengan koordinasi, karena ada beberapa kewarganegaraan ini justru layanan banyaknya ada di luar negeri di kantor perwakilan. Nah, tentunya kami sangat membutuhkan kerjasama dari kantor perwakilan-perwakilan yang menjadi ujung tombak tentunya. Nah, disitulah sebenarnya kami berharap sekali misalnya soal kehilangan kewarganegaraan, instansi yang paling tahu sebenarnya kebanyakan di perwakilan. Tetapi memang selama ini updating-nya yang masih lemah. Barangkali mungkin ini akan terjawab kalau kita sudah ada integrasi, misalnya integrasi aplikasi atau apapun. Kemudian juga yang menjadi persoalan terkait dengan NIK ya. Kemendagri sekarang sudah meyakinkan dengan aplikasi SIAK-nya bahwa ada single identity yang NIK ini. Tetapi fakta di lapangan tidak semua punya NIK. Ketika di luar ada istilah NIT, nomor induk tunggal, tapi juga tidak setiap perwakilan juga sudah bisa melayani NIT ini. Nah, ini yang masih menjadi ganjalan kita, tetapi dalam perjalanan juga kita selalu lakukan koordinasi dengan Adminduk, dengan imigrasi, dengan Kementerian Luar Negeri, supaya persoalan-persoalan ini bisa selesai dengan baik. Bapak Ibu semuanya, kemudian apa yang kita lakukan terhadap beberapa persoalan tadi? Yang pertama ini adalah integrasi data antar instansi. Saya kira ini menjadi jawaban yang langkah strategis bagi kami. Tahun ini adalah tahun integrasi. Kami secara intensif membahas dan saat ini sedang merumuskan baik itu perjanjian kerjasama maupun tindak lanjut di level teknis, yaitu di aplikasi. Kami akan integrasikan itu. Aplikasi portal peduli HAM, warga negara Indonesia di luar negeri, portal peduli WNI tadi, kemudian akan kita integrasikan dengan SAKE, akan kita integrasikan dengan SIAK Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau sudah terintegrasi dengan baik tentunya, kasus-kasus seperti kejadian Joko Chandra, kemudian kasus Orien, semestinya sudah tidak terjadi lagi, karena posisi status kewarganegaraan dimanapun dia akan terdetek. Apakah dia punya dua paspor, apakah dia sudah kehilangan atau tidak, semestinya dengan sederhana akan terdetek. Tetapi sekali lagi ini proses teknis yang saya kira butuh waktu, tetapi tahun ini mudah-mudahan secara sederhana akan kita sudah bisa mengintegrasikan. Kemudian
yang kami lakukan adalah pembenahan regulasi. Salah satu persoalan yang menonjol saat ini adalah nasib kawan-kawan kita yang tadi saya sampaikan, yang tidak melakukan pendaftaran pasal 41. Anak perkawinan campur, anak berkewarganegaraan ganda yang tidak mendaftar pasal 41. Tadi terancam asing. Kemudian yang kedua, anak hasil perkawinan campur yang tidak melakukan pilihan, yang terlambat tanda petik ya, yang terlambat melakukan pilihan, ini terancam asing. Padahal kondisinya mereka ada beberapa yang di Indonesia. Nah ini kalau kita bicara regulasi memang akan benar-benar asing karena saat ini Undang-Undang 12.006 menyatakan seperti itu, yang bersangkutan diperlakukan sebagai orang asing dan kita tidak mengenal dwikewarganegaraan. Nah, pada posisi demikian Bapak Ibu, saya kira pemerintah terus mengkaji karena bagaimanapun ini akan justru bersebarangan dengan semangat kita untuk memberikan perlindungan. Karena banyak korban tanda petik ya, banyak kawan-kawan kita yang tentunya terancam asing, padahal yang bersangkutan ini adalah anak-anak Indonesia dan bahkan mereka berprestasi karena kondisi tertentu tadi, karena ketidaktahuan, karena kendala posisi dia ada di mana. Nah ini justru mereka terancam menjadi asing. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah kami memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kita mau merubah Undang-Undang 12.006, saya kira ini proses yang butuh waktu. Sehingga yang kita lakukan adalah yang terdekat, yaitu melalui regulasi turunannya, yaitu di PP nomor 2 tahun 2007. Ini yang saya kira banyak ditunggu. Setiap hari kita ditanya tentang itu, tetapi proses ini mudah-mudahan sudah menjelang selesai, mudah-mudahan mendekati finish, dan nanti ini mudah-mudahan akan memberikan jalan keluar. Intinya di PP nomor 2 tahun 2007 ini adalah memberikan kemudahan. Karena sekali lagi, kalau kita masih dalam koridor Undang-Undang 12.006, prosesnya seharusnya naturalisasi. Tetapi karena ini adalah kemudahan dan kita tidak ingin melanggar Undang-Undang 12.006, maka yang kita ambil adalah memberikan kemudahan, yaitu melalui PP nomor 2 tahun 2007 perubahan tadi. Dan mudah-mudahan ini segera selesai dan bisa menghindarkan kawan-kawan kita yang terancam menjadi asing tadi. Kemudian langkah kita yang kita lakukan tentunya adalah kami tetap melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentunya. Sekali lagi, persoalan kewarganegaraan adalah persoalan multi instansi saya kira. Tidak menjadi beban Kementerian Hukum dan HAM saja karena saling berkait. Status kewarganegaraan akan saling berkait dengan status keimigrasian. Status kewarganegaraan akan berkait dengan Kementerian Luar Negeri, bagaimana perlindungan, bagaimana kewajiban perwakilan dengan status kewarganegaraan tersebut. Demikian juga status kewarganegaraan akan berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan aspek kependudukannya. Nah, saya kira ini yang harus selalu kita bangun dan kita lakukan terus-menerus supaya persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan dapat kita selesaikan bersama. Bapak Ibu semuanya, saya kira itu. Mudah-mudahan kita bisa perluas di diskusi saja nanti. Apa yang terbatas ini tentunya mudah-mudahan tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah update persoalan yang ada terkait dengan Undang-Undang 12.006 terkait dengan persoalan-persoalan kewarganegaraan. Mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kami tangkap juga, masih ada persoalan apa yang ada di masyarakat sana, dan kemudian kalau ada solusi juga tentunya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mudah-mudahan nanti kita perluas di diskusi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Oh ya, Pak, sudah terdengar Pak ya? Eko. Bisa terdengar suara? Sudah. Terima kasih Pak atas presentasinya. Ya.
Kami membuka kesempatan saat ini untuk kepada Bapak Ibu, baik yang ada di KJRI maupun yang secara virtual untuk menyampaikan pertanyaan. Kita juga tahu bahwa isu kewarganegaraan ini cukup kompleks, mengingat sistem yang dianut suatu negara dan di Indonesia bisa berbeda dengan sistem pencatatan dan juga penentuan kewarganegaraan di negara lain, seperti Australia. Sebelumnya saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang ingin langsung bertanya sebelum saya juga akan melihat juga di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan juga. Saya menawarkan dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin akan komen. Ya, silakan untuk bisa langsung disampaikan. Oke. Terima kasih. Saya Hesti. Ini titipan pertanyaan juga sebenarnya yang beberapa hari ini saya dan teman-teman bahas. Kebetulan nggak hanya teman di Australia, ada beberapa teman yang tinggal di luar negeri karena adanya pandemi ini. Salah satu yang muncul itu kemarin saya ada telepon-teleponan dengan salah seorang teman, dia sudah 20 tahun di luar negeri. Otomatis dia hanya punya paspor, tapi KTP Indonesia sudah tidak ada. Terus kemudian karena kan tidak mungkin memperbaharui KTP di luar negeri itu yang setahu saya ya. Kemudian beliaunya ini ada properti di Indonesia yang orang tuanya belum meninggal dan kemudian ada warisan lah yang dia harus urus. Nah, kemudian dari pihaknya itu membutuhkan kakak dan KTP dari yang bersangkutan. Sementara beliau sudah 20 tahun di luar negeri, walaupun setiap 5 tahun sekali reguler. Permasalahannya apakah dengan mengirimkan status dan surat legalisir dari kedutaan besar di luar negeri atau KJRI ya di luar negeri dengan maksudnya surat pernyataan bahwa beliau ini sudah 20 tahun di luar negeri yang kemudian dilegalisir dari KJRI yang berada di luar negeri itu, apakah dengan hal itu boleh untuk memperbaharui KK dan KTP di Indonesia atau bagaimana ini prosedurnya? Karena di Indonesia sendiri kan walaupun kita punya paspor tapi KTP tetap dipertanyakan. Katakan KTP itu jimatnya, bukan paspor kita jimat kita di Indonesia. Nah, persoalan ini bagaimana mensikapi persoalan ini? Dan kalau saya sih beruntung ya KTP saya sudah seumur hidup itulah. Teman saya ini yang kebetulan masalahnya seperti itu. Mungkin bisa dibantu dijawab di sini. Terima kasih. Oke, Pak Baroto, apakah Bapak prefer untuk menjawab satu-satu atau saya mencoba undang satu lagi ya Pak ya? Mungkin untuk bisa. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Nama saya Lucia Steven. Yang ingin saya tanyakan, tadi dikatakan bahwa syarat untuk naturalisasi dan untuk menjadi kewarganegaraan karena perkawinan itu sama. Antara lain harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Berturut-turut. Lalu selama 5 tahun berturut-turut itu statusnya di Indonesia sebagai apa? Apa ada istilah permanent resident seperti di sini di Australia atau pakai izin tinggal apa? Terima kasih. Ya, silakan kepada Pak Baroto untuk dapat Baik, pertama tadi begini, ini banyak dijumpai juga, meskipun kadang mempunyai paspor, tapi ada beberapa dokumen kependudukan yang mungkin tidak punya ataupun kemudian juga ya sudah nggak tahu ya karena tapi tidak masih megang paspor. Nah mungkin saran kami pertama ini sebenarnya terjawab dulu di status kewarganegaraan. Kalau kami sudah menyatakan status kewarganegaraan sudah jelas, biasanya kami mengeluarkan surat keterangan. Tentunya kami pelajari dari permohonan. Termasuk juga lampiran fotokopinya disampaikan ke kita dan kami akan keluarkan surat keterangan kewarganegaraan. Nah dari sini nanti
tentunya bisa juga nanti untuk mengurus KTP. Karena memang saat ini ada beberapa yang barangkali tidak punya KTP atau di luar negeri. Tetapi memang kependudukan tidak serta-merta akan memberikan itu kalau belum jelas kewarganegaraannya. Nah, ini yang terjadi. Kadang-kadang paspor saja tidak cukup. Memang ini di lapangan yang terjadi ya. Mungkin kasus Ibu tadi yang disampaikan dari penanya-pertanyaan tadi. Ini di lapangan yang terjadi beragam. Ada kalau yang sudah paham dengan melihat paspornya, kemudian dengan melihat dokumen yang ada, dia sudah bisa memastikan oh dia masih WNI atau bukan, sehingga dia bisa diberikan apalah prosesnya, misalnya untuk perpanjangan paspor atau untuk apa bisa dilakukan di perwakilan bahkan. Tapi memang ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan keyakinan, sehingga kalau saran kami silakan menyurat ke kami, nanti kami tentunya akan follow up, akan kami tembuskan ke beberapa instansi terkait, misalnya kependudukan, perwakilan, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai yang kedua tadi, apa bentuknya ketika dia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Nah, di Indonesia ini ada istilah kitas dan kitab. Jadi selama tinggal di Indonesia belum berkewarganegaraan Indonesia, ini diberikan kitas sementara dulu. Baru nanti meningkat menjadi kitab. Kartu imigrasi izin tinggal tetap. Jadi kalau kitas masih sementara. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kita membuktikan 5 tahun atau 10 tahun dengan melihat kitas atau itapnya. Nah, kalau untuk proses menjadi warga negara Indonesia, nanti setelah dia mendapatkan itap, ini istilah imigrasi memang, izin tinggal tetap, mungkin kawan-kawan imigrasi saya kira di forum ini banyak sekali, sudah sangat familiar, izin tinggal tetap dan izin tinggal sementara. Nah, setelah mendapatkan itap, mereka bisa ditingkatkan lagi, ada namanya surat keterangan imigrasi atau SKIM. Nah, SKIM ini yang kami jadikan dasar untuk seseorang diberikan kewarganegaraan Indonesia atau tidak. Jadi sekali lagi kalau Ibu menanyakan, kalau di luar ada istilahnya macam-macam ya, di Singapura, di Australia ada istilahnya untuk tinggal sementara seperti apa. Nah, kalau di Indonesia kita melihatnya dari namanya ITAS dan ITAP, izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan lebih lanjut ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Pak. Yang pertama dari Bapak Jubaidi Anwar yang menanyakan bagaimana penanganan anak hasil perkawinan campur jika terjadi perceraian di mana dokumen perkawinan tidak ada. Mungkin anaknya adalah bahwa mungkin perkawinan ayah ibunya ini tidak tercatat dan kemudian anak itu lahir dari perkawinan campur yang orang tuanya berbeda keluarga negara. Bagaimana status keluarga negaranya kira-kira begitu. Nah, ya, itu saja. Lebih lanjut ada juga dari Bapak Jeffrey Liando yang menyampaikan pertanyaan. Putri beliau lahir sebelum tahun 2006, ini mungkin sebelum keluarnya Undang-Undang 12 2006, dan tidak mengajukan surat permohonan affidavit karena miskomunikasi antar perwakilan. Ini bagaimana solusinya terhadap status kewarganegaraan anak tersebut. Kemudian izinkan saya pada pertanyaan selanjutnya, di mana di sini disampaikan tadi merujuk pada apa yang disampaikan Pak Barato bahwa Amerika tidak terlalu memikirkan permasalahan kewarganegaraan yang terlihat dari pemohonan surat keterangan kewarganegaraan yang dinilai cukup sulit di negara tersebut. Di sini akhirnya kemudian terjadi permasalahan dan kebingungan terkait status kewarganegaraan. Pertanyaannya adalah, apakah merubah sistem negara menjadi status kewarganegaraan negara dapat menyederhanakan sistem kewarganegaraan? Ya, ini pertanyaan dari Poltekin Josia. Jadi dia merujuk pada ketentuan Amerika yang agak sulit untuk memberikan surat keterangan kewarganegaraan. Dan yang jadi pertanyaan adalah, ini pertanyaan kurang jelas ya, tapi apakah merubah sistem negara
merubah warganegaraan menjadi warganegaraan ganda itu dapat menyederhanakan sistem warganegaraan dari suatu negara. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Bisa saya jawab? Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Bu Santi. Jadi pertama, di undang-undang jelas, status kewarganegaraan anak itu tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan orang tuanya sebelum anak tersebut selama masih di bawah 18 tahun. Jadi gini, pada usia di bawah 18 tahun, mau kewarganegaraan orang tuanya ini berubah, mau bercerai atau apapun, tidak terpengaruh terhadap anak tersebut. Jadi kalau tadi hasil perkawinan campur tadi, misalnya bercerai pun, dia tetap punya status warga negara Indonesia. Sebelum dia 18 tahun ya, dengan catatan. Jadi tetap dia akan nanti diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, ini salah satu kunci juga kalau dia bercerai ya, sudah otomatis kan salah satu orang tuanya pasti WNI, warga negara Indonesia. Nah, di undang-undang ini, di Undang-Undang 12.2006 ini, clue-nya, kata kuncinya ini, kalau salah satu orang tuanya adalah WNI, sudah pasti dia adalah WNI. Jadi sekali lagi kalau yang persoalan perceraian tadi tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan status kewarganegaraan anaknya. Itu. Kemudian yang kedua, anak yang lahir tahun 2006 yang sebelumnya. Ini yang tadi saya sampaikan menjadi item persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi anak-anak ini tidak mendaftarkan pasal 41. Sehingga dia tidak mendapatkan affidavit. Kalau tidak mendapatkan affidavit, artinya dia tidak berkewarganegaraan ganda. Kalau tidak berkewarganegaraan ganda, artinya yang bersangkutan ini saat ini menjadi asing. Saat ini menjadi asing. Nah, ini yang menjadi concern kita, Bapak Ibu semuanya, yang menjadi concern kita, pemerintah harus hadir di situ karena ini banyak anak-anak yang terancam menjadi asing, padahal secara fakta undang-undang atau regulasi itu kan dilahirkan, dibentuk untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Tapi pada kasus ini kan seolah-olah memang justru mengancam masyarakat itu sendiri, anak-anak menjadi terancam menjadi asing. Nah, solusi yang kami tawarkan tadi Bapak Ibu, solusi yang kami tawarkan adalah kami saat ini sedang menggodok, sedang membahas PP perubahan, yaitu PP nomor 2 tahun 2007. Skenarionya nanti, anak-anak tersebut akan diberikan kemudahan untuk mendaftar kembali. Mendaftar menjadi warga negara Indonesia, diberikan kemudahan. Kemudian juga beberapa batas waktunya juga akan diperpanjang. Misalnya tadi saya sampaikan, kalau anak yang menikah hasil perkawinan campur yang harus memilih tadi maksimal 21 tahun, ternyata ada yang lebih, nanti akan kami beri kesempatan itu. Tetapi sekali lagi, ini adalah kebijakan langkah pemerintah yang tentunya selama masih Undang-Undang 12.2006, Indonesia tetap penganut warganegaraan tunggal. Jadi pada akhirnya kalau batas waktu sudah dilalui ya dia tetap harus memilih salah satu. Nah ini jadi langkah yang kami lakukan, mudah-mudahan putra Bapak tadi, mudah-mudahan menunggu sebentar Pak. Jadi akan kami buka jalan, akan kami beri peluang anak tersebut tetap bisa menjadi warga negara Indonesia dengan segala kemudahan-kemudahannya. Misalnya biaya juga pasti lebih ringan. Itu yang menjadi catatan kita. Kemudian kalau saya tangkap ya, apakah merubah sistem kewarganegaraan ini menjadi sistem sistem pemerintahan atau kewarganegaraan, sistem ya negara lah. Kalau saya menangkap bahwa begini, ini menjadi tidak sederhana untuk merubah sistem kewarganegaraan dari misalnya kewarganegaraan tunggal menjadi kewarganegaraan ganda. Karena ketika status kewarganegaraan ini sangat bersinggungan dengan aspek yang lain. Bagaimana aspek keamanan, bagaimana aspek keperdataan, bagaimana aspek misalnya juga kependudukan. Diskusi tentang wacana kewarganegaraan ganda ini sudah bergulir Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini substansi ini teman-teman harus tahu juga. Karena prosesnya ternyata tidak mudah, tidak sederhana. Ketika orang
kewarganegaraan, kita harus berbicara misalnya bagaimana dengan kepemilikan, dengan aset. Apakah orang asing yang punya paspor itu bisa mempunyai aset di Indonesia atau sebaliknya dan lain sebagainya. Ini tidak sederhana. Jadi sekali lagi untuk menjadi kewarganegaraan yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, saya kira ini prosesnya juga di level undang-undang. Kalau di level undang-undang prosesnya panjang, harus ada naskah akademis, harus ada kajian-kajian, kemudian juga harus melibatkan banyak instansi. Jadi kalau saya bilang ya sangat strategis, sangat bersangkutan dengan sistem kenegaraan sudah pasti. Sistem kenegaraan dalam arti misalnya tentunya akan bersinggungan dengan regulasi yang lain. Pendekatannya seperti itu. Nah ini yang bisa kami sampaikan nih, Bu Santi. Terima kasih Pak Baroto. Semoga cukup menjawab apa yang telah ditanyakan barusan. Ini ada pertanyaan lebih lanjut di kolom chat dari Bapak Muhammad Irfan Singke, asal Lombok, Pak. Di sini dia merujuk kepada terintegrasinya data warga negara Indonesia. Jadi di sini dirujuk mengenai single identity number, di mana Indonesia saat ini belum menerapkannya karena ada paspor yang berbeda. Dalam pembuatan paspor, nomor paspor bisa berbeda dengan nomor identitas lain. Pertanyaannya adalah, apabila Indonesia menerapkan single identity number, apakah dapat memperkecil kemungkinan adanya tindakan pemalsuan paspor atau dokumen perjalanan lainnya, serta apakah akan berdampak pada proses afidavit dan naturalisasi? Pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lanjut. Ini dari Bapak Jeffrey Liando tadi. Oke, setelah ini kami akan memberikan waktu kepada Bapak Jeffrey Liando untuk bertanya langsung Pak mengenai putrinya yang lahir 10 tahun 2006 tadi, karena ada misunderstanding sedikit mungkin mengenai barusan apa yang ditulis oleh Pak Jeffrey Liando. Silakan mungkin saya langsung kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini belum semua pertanyaan. Oke, kami langsung aja kepada mempersilahkan Pak Baroto untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai single identity number, Pak. Baik, Bu Santi, terima kasih. Saya kira ya pengaruhnya sangat signifikan sekali dengan single identity ini. Kalau sekarang semua berbasis NIK, bahkan Kementerian Dalam Negeri meskipun dalam proses ini juga sudah mendeklarasikan juga nantinya masing-masing sudah pasti punya NIK. Semua akan berbasis di situ. Jadi mungkin kawan-kawan mungkin sekarang harus mulai membiasakan diri mengingat NIK-nya ini. Semua berbasis di situ. Termasuk legalisir KTP saja sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau dulu kami harus mempertanyakan legalisir KTP, sekarang tidak. Karena kalau sudah punya NIK, sudah pasti itu terdata, digitalisasi juga ada di Kemendagri. Nah, prosesnya ya berapa persen saya kira ini sudah luar biasa. Tetapi saya menyampaikan bahwa ini sudah sangat berpengaruh besar sekali. Terhadap paspor sudah pasti. Karena proses pembuatan paspor basisnya juga NIK. Termasuk kami juga. Nanti semua akan berbasis NIK. Nah tentunya ini tidak sederhana. Karena di aplikasi luar biasa penyesuaiannya. Kalau berbasis NIK ini. Jadi ada garansi juga bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus punya NIK. Dan punya, kalau NIK ya memang satu. Tentunya tidak bisa orang punya dua NIK dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sederhananya, sudah pasti sangat signifikan dan berpengaruh sekali kepada misalnya paspor, kemudian juga pemalsuan sudah, kalau ini sudah bisa diaplikasikan, single identity ini sudah sangat bagus sekali. Itu aja sih komentar saya, Bu Santi. Oke, terima kasih Pak Baroto. Sekarang saya mau memberi kesempatan kepada Pak Jeffrey Liando. Pak Jeffrey Liando, silakan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya saya salam hormat buat Ibu Listi ya. Salam Bu, congratulations. Ini kalau Ibu Listi masih ada, saya mengucapkan selamat
atas tugasnya yang baru di Perth. Jadi begini Pak Baroto, pertanyaannya begini. Anak saya lahir tahun 2004. 2009 berhasil mendapatkan paspor RI di perwakilan di Wellington. Tahun 2014 berhasil mendapatkan paspor RI di perwakilan. Ketika kami pindah ke Melbourne, kami tidak dapat karena terbentur dengan surat permohonan pas satu yang affidavit itu. Dan istri saya berusaha mengurusnya, ternyata susah karena ternyata instansinya beda, bukan Kemenlu tapi Kemenhumkam. Dan itu harus dengan telepon atau segala macam sampai pokoknya susah. Menurut saya susah ya. Menurut dia susah dan akhirnya kita give up. Tapi sebenarnya begini, bukan masalah ininya, dia kan masih kecil ya. Sebenarnya saya lihat strateginya gini aja. Hal kayak gitu mungkin untuk orang dewasa nggak apa-apa dipersulit. Cuman kalau untuk anak yang masih umur, dia 16 sekarang, tapi masih ada 2 tahun kalau dia masih mau mikir-mikir ya. Kalau dia dapat paspor Indonesia, mungkin dia ada 2 tahun untuk mikir-mikir untuk ambil Indonesia. Misalnya saya pindah lagi ke Jakarta atau gimana untuk kerjaan. Tapi saya melihat agak sulit. Apakah ada toleransi? Karena ini kan misknowledge juga ya, misconception. Jadi waktu hukum itu terjadi tahun 2009, nggak banyak yang tahu di perwakilan juga bagaimana. Jadi akhirnya kita mendapatkan paspor RI yang 2014 itu sebenarnya udah salah kan sebenarnya. Ya. Nah, tapi ketahuan salahnya setelah kami pindah ke Australia. Jadi itu bagaimana tuh cara memperbaikinya, resolusinya bagaimana? Kira-kira. Makasih Pak Baroto. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Sebelumnya mungkin pertama saya sampaikan, sangat bisa memahami. Dan ini mungkin tidak Pak Jeffrey saja terjadi. Saya termasuk juga saksi. Kebetulan waktu itu saya sudah menangani warga negara. Di masa-masa batas akhir di tahun 2010 itu saya sudah menangani bidang keluarga negara. Banyak masukan, ini banyak yang protes sana sini. Kemudian waktu itu sudah bagi kami sudah, wah ini undang-undang ini gimana nih dampaknya seperti ini. Tetapi itulah sekali lagi selalu ada akses lah, selalu ada hal yang mungkin tidak tercakup di regulasi. Ini saya kira mungkin harus dipahami bersama. Nah, dan kemudian di sisi lain juga selama regulasinya masih Undang-Undang 12/2006, kami tidak bisa bikin kebijakan, Pak, terkait dengan hal itu. Ya kan, Pak Jeffrey tadi juga sangat memahami hal itu terkait mungkin kesalahan. Nah, yang kami tawarkan mungkin kami selalu sudah sampaikan. Tunggu beberapa saat lagi, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada PP, Pak. Peraturan pemerintah ini akan mengakomodir orang-orang yang seperti Bapak tadi, yang telat tadi. Nanti akan diberikan kemudahan untuk mendaftarkan kembali, Pak. Dengan mendaftarkan kembali tadi, tentunya dia akan mempunyai status warga negara Indonesia. Karena di pasal 41 ini sangat jelas, Pak. Sebelum dia memohon, sebelum dia mengajukan permohonan, maka belum, kata-katanya sudah sangat jelas di undang-undang, belum mendapatkan warga negara Indonesia. Nah itu, belum mendapatkan status warga negara Indonesia. Nah ini itulah regulasi yang kita paham dengan itu. Nah jadi kalau saran saya Pak, tahun 2004, ya mudah-mudahan Pak dalam hitungan bulan PP itu tadi ada, skenario-nya nanti Bapak silahkan mendaftar. Karena diskusinya begini Pak, mungkin harus saya jelaskan juga di diskusi ketika pembahasan PP ini. Di Setnek, Pak, awalnya kami ingin memberikan kelonggaran Pak. Tetapi diskusi yang terjadi, karena ini undang-undang, dia sudah memang asing kalau tidak mendaftar itu, kan begitu. Jadi prosesnya harus naturalisasi. Terus kami diskusikan lagi, loh ini beda naturalisasinya. Ini bukan orang asing murni, ini kawan-kawan kita, anak-anak kita yang mungkin tidak tahu atau telat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada satu kesepakatan bahwa oke lah, kita akan berikan kemudahan, tetapi prosesnya tetap naturalisasi, Pak. Jadi prosesnya dia tetap harus memohon, hanya prosesnya berbeda. Kalau tadi naturalisasi biayanya mahal, tentunya mahal, ini lebih ringan. Kalau syarat misalnya dia kan kalau naturalisasi dia harus 5 tahun tinggal di Indonesia atau 10 tahun. Ini tidak harus demikian. Ya mungkin diberikan kemudahan misalnya skim tadi yang saya sampaikan. Skim tidak perlu skim nanti. Hanya perlu surat apa nanti kita rumuskan seperti itu.
Belum lagi prosesnya juga, kalau dimungkinkan nanti tidak perlu tanda tangan presiden misalnya. Tetapi ini sedang dalam diskusi, Pak. Jadi secara umum, anak-anak tersebut mudah-mudahan dalam waktu dekat, Pak, ada jawaban, ada solusi terkait dengan putra Pak Jeffrey tadi. Mudah-mudahan, Pak, ini dengan kira-kira begitu. Terima kasih Pak Baroto. Dan Ya, saya terima kasih juga untuk Mas Iwan Wibisono yang mengundang sebagai Ketua IDM Australia mengundang saya ke webinar ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Baroto, Pak Jeffrey. Saya menawarkan kembali kepada ini ada pertanyaan lagi dari KJRI. Silakan Pak Bernard ya, Pak Bernard dulu. Terima kasih Pak Baroto. Sehubungan dengan integrasi data tadi, Pak, saya pikir sesuatu yang sangat penting ya Pak ya, karena yang diusulkan tadi itu kalau NIK yang kita bisa jadikan acuan di Indonesia untuk melakukan sistem penomoran warga negara Indonesia. Jadi pertanyaan saya sekarang ini Pak, lebih ke arah sudah sejauh mana koordinasinya Pak ya? Apakah ini dilakukan dengan serius? Mohon maaf pertanyaannya serius enggak ini gitu, karena apalagi kita sebentar lagi sudah akan pemilu, ini akan jadi sangat bagus sekali Pak kalau ini memang benar-benar serius dilakukan gitu. Nah biasanya tanpa bermaksud merendahkan apa yang sudah dilakukan Pak, biasanya koordinasi antar ini badan pemerintah itu suka jelimet gitu ya Pak. Padahal untuk hal yang sangat bagus begini pun ternyata jadi susah sekali. Saya sangat senang mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dan saya berharap ini menjadi satu kegiatan satu program yang serius untuk direalisasikan begitu Pak. Jadi saya pikir beritanya bagus sekali, saya berdoa semoga benar-benar jadi kenyataan gitu Pak. Kalau betul ini bisa menjadi salah satu sistem di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, mungkin langsung ya Pak Bu Santi ya. Silakan Pak. Saya kira ini Pak, ini semangat kita Pak. Ini saya di awal-awal tahun sudah berani mencanangkan ini tahun integrasi gitu. Jadi yang sudah progres yang sudah kita lakukan Pak, sekarang ini kita sudah ada PKS dengan Kementerian Dalam Negeri. Secara formal kita sudah ada PKS. Karena memang prosesnya demikian, inilah birokrasi. Jadi proses itu harus demikian. Kemudian kita akan berangkat di level teknis, yaitu tentunya aplikasi Pak. Tentunya aplikasi. Dan ini saya kira ini berproses ya. Ini berproses. Kita intensif mempertemukan kawan-kawan yang di level teknis, khususnya programmer kita, supaya aplikasi yang sudah kita bikin tadi bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian di Kemenlu juga, di Kemenlu ada portal peduli Pak. Nanti kita akan tempelkan Sake tadi yang kita punya tadi di aplikasi portal peduli. Jadi sekali lagi kalau bicara progres, kami sudah berproses dan sudah intensif juga. Beberapa sudah ada progres juga di level operasi. Tetapi sekali lagi ini persoalan program Pak, saya kira tidak sederhana karena untuk membangun misalnya SIAK itu ya, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, SIAK itu rumit sekali, luar biasa itu. Karena datanya seluruh masyarakat Indonesia. Belum lagi di imigrasi, data keimigrasi ini udah terlalu besar sekali dan ini sangat tidak sederhana Pak. Tapi kalau saya cukup sangat berbangga juga sekarang ini sudah mulai terbuka untuk itu dan kita berkomunikasi secara intensif dan mudah-mudahan harapan Pak Bernard tadi ini menjadi motivasi bagi kami, nanti akan kami sampaikan juga ini menjadi pemicu bagi kami supaya dalam waktu dekat ini segera diwujudkan Pak. Apapun bentuknya kalau saya sangat setuju ini segera diwujudkan. Kira-kira itu Pak, ini tanggapan dari saya. Saya justru terima kasih Pak, ini menjadi dorongan bagi kami untuk segera merealisasikan itu. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Bernard. Bisa nambah sedikit ya? Silakan Pak. Pak Baroto, ini kami 15 ribuan orang Indonesia di Perth Pak untuk mengumpulin data itu aja Pak, susahnya bukan main Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bisa punya sistem DIK ini Pak akan sangat memudahkan. Mungkin bukan program 5-10 tahun ke depan, tapi harus benar-benar dijalankan Pak. Terima kasih untuk kepeduliannya Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Ben. Mungkin sedikit menambahkan Pak Baroto bahwa sekarang di perwakilan kita, di seluruh perwakilan kita dalam rangka untuk mengintegrasikan single identity number ini, kita sudah mulai menerapkan namanya BNPB
enrollment. Ini adalah sistem aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Dukcapil, yang bermaksud untuk memberikan nomor induk tunggal khususnya pada warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri. Jadi sudah tidak memiliki KTP sudah mati dan beliau sudah tidak pernah kembali ke Indonesia. Jadi sebetulnya sekarang kami di KJRI juga sedang mulai mendata satu persatu, mengecek satu persatu mengenai warga negara Indonesia yang sudah melakukan lapor diri khususnya ke portal Peduli WNI tapi tidak memiliki NIK. Jadi itu biasanya kita panggil dan kemudian dilakukan pengambilan foto dan biometrik untuk selanjutnya diproses dan dimasukkan ke dalam aplikasi B-Enrollment ini. Mungkin itu sedikit yang bisa kami tambahkan, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Dea? Silakan. Ya, terima kasih Bu Sadi. Mohon izin Pak Baroto, perkenalkan saya Dea. Saya staf konsulen, Pak. Jadi ada sedikit pertanyaan yang terkait biasa kami temukan sebagai petugas pelayanan di depan, di kolok ya. Seperti kita ketahui, banyak kami temukan di Western Australia, banyak WNI yang sudah lama menetap di Australia, itu sudah menjadi citizen, sudah menjadi warga negara Australia. Namun pada umumnya mereka tidak melaporkan ke pelepasan keluarga negara mereka, dan ini kami temukan saat kami mengecek visa. Dan di visa di sistem PEPO Commonwealth Australia itu adalah tipenya 0, di mana yang bersangkutan sudah menjadi citizen atau sedang menjalankan proses menjadi warga negara Australia. Nah, setelah kami tanyakan kepada yang bersangkutan, kenapa tidak dilaporkan untuk pelepasan kewarganegaraannya, kebanyakan WNI kita dan ya sudah menjadi WNA itu mengatakan karena tidak adanya kekurangan ataupun tidak adanya kesulitan bagi mereka untuk keluar dari Indonesia dengan menggunakan paspor Australia, baik pun mereka ada yang sudah masih paspor Indonesia yang masih valid, mereka masih bisa menggunakan. Nah, begini Pak, jadinya ada kekeliruan di WNA yang sebelumnya menjadi WNI ini lemah hukum di Indonesia karena sudah bisa menggunakan 2 paspor, namun tidak ketahuan yang bersangkutan sudah menjadi warga negara asing. Dan yang kedua, Pak, bagaimana cara kami menyikapi agar saat kami meminta untuk melaporkan kewarganegaraan, pelepasan kewarganegaraan, WNI tersebut bisa mengembalikan semua dokumen yang dikeluarkan oleh negara kita, seperti KTP, paspor, dengan baik, karena sejujurnya kami temukan juga di loket beberapa WNI yang sebelumnya WNI itu menolak untuk mengembalikan dokumen negara karena ingin menjadi suatu kenang-kenangan. Namun itu melanggar. Kami sudah dengan pendekatan kami di loket. Nah, Pak, ada juga yang mengatakan apakah dengan tidak melaporkan kewarganegaraan, adakah denda yang kami dapatkan? Begitu dijawab kembali dari mereka ke kami begitu, Pak. Terima kasih Pak, mohon arahannya, mohon informasinya. Terima kasih. Baik, saya langsung ya Mbak Santi ya. Ini Bu Dea, pertama begini, kita ini agak cukup prihatin ya, tetapi kemudian tidak menutup mata bahwa adanya beberapa yang masih punya 2 paspor itu yang masih kelolosan tadi. Saya kira sebenarnya ini jawabannya adalah apa yang saat ini kita programkan sebenarnya, itu integrasi. Kalau integrasi ini sudah bagus, itu tidak akan terjadi. Sudah pasti itu. Ini jawabannya, tapi ini berproses ya. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kami ya di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah punya aplikasi SAKE. Di situ sebenarnya masing-masing perwakilan itu harus melaporkan orang-orang yang sebenarnya sudah kehilangan kewarganegaraannya. Kalau dia misalnya ya sudah ketahuan pada umur tertentu ternyata dia memiliki paspor Australia, sebenarnya sudah bisa dilaporkan yang bersangkutan ini adalah orang yang kehilangan kewarganegaraannya. Kalau kita bisa hitung nih, seharusnya dia bukan
bukan orang yang berkewarganegaraan ganda, tetapi kok dia masih punya paspor Indonesia. Di sisi lain masih ditemukan paspor Australia. Sudah pasti dia adalah warga negara asing. Nah, memang sekali lagi Mbak Dia, ini kendala kita. Memang rezim kehilangan kewarganegaraan kita harus dilaporkan. Harus ada yang melaporkan. Sebenarnya bisa saja perwakilan membuat laporan untuk itu. Kalau secara elektronik di SAKE ini sudah ada sebenarnya untuk dilaporkan itu. Tetapi ini saya kira ini persoalan yang ini masukan juga, ini yang sudah kita bahas juga. Ini juga terjadi di Singapura, Mbak Dia. Di Singapura ini sudah kita keluarkan surat kehilangan. Kalau ini sebaliknya, terjadi sebaliknya. Sudah kita keluarkan surat keterangan kehilangan, tetapi pihak perwakilan tidak bisa mendata apakah warga negara tersebut sudah masih memegang paspor Indonesia atau tidak. Nah, saya kira ini persoalan bersama dan mudah-mudahan ini akan terjawab kalau integrasi kita sudah berhasil. Yang bisa kita lakukan, Mbak Dia, saya justru menghimbaulah kepada kawan-kawan yang ada di perwakilan, tolong laporan seperti ini dilaporkan. Nanti kami akan update, kami akan akses ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau sudah bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan ini termasuk golongan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraannya, tentunya akan di-close. Akan dicabut data kependudukannya, NIK-nya hilang, akan dipandu, bahkan mungkin pajak-pajaknya ini ya. Bahkan banyak juga yang memohon untuk dicabut sebenarnya, karena nanti akan berkaitan dengan pajak. Nah, sekali lagi ya, kalau yang bisa dilakukan, tentunya sementara ini didata dan kemudian dilaporkan. Nanti kami akan memfollow up ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga kemungkinan dia masih mempunyai KTP, kemungkinan masih dia mempunyai paspor tadi, nanti akan bisa kita lakukan tindakan. Kira-kira begitu, Mbak Dea? Oh, ada terusannya nih Pak sepertinya. Silakan Mbak Dea. Ini soalnya terkait dengan hal-hal yang terjadi di loket Pak dan cukup membingungkan sekarang ini. Mohon ini arahannya. Ya, mohon izin Pak Baroto, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Seperti diketahui juga Pak di KJR IPER, jikalau kami menemukan hal tersebut, kami teman-teman di loket, khususnya di konsuler, kami sudah melaksanakan untuk pelaporan di SAKE, tentunya dengan pendekatan-pendekatan bagaimana seperti Bapak katakan tadi, untuk mencabut semua identitas Indonesia-nya, semua dokumen Indonesia-nya tentunya sudah kami ambil dan sudah kami laporkan. Dan sejauh ini cara kami untuk mendata WNI kita yang sudah menjadi warga negara asing sudah kami lakukan dengan melalui aplikasi SAKE. Terima kasih Pak Baroto. Baik, terima kasih sekali Mbak Dea. Saya tetap senang sekali kalau selalu berkoordinasi. Ini memang kadang-kadang dinamika persoalan di masing-masing negara itu berbeda. Masing-masing negara berbeda. Tentunya termasuk juga bahkan jumlahnya juga berbeda. Saya terima kasih, ini justru masukan bagi kami, catatan bagi kami untuk persoalan di Mbak Dea ya di Australia. Begitu, Mbak Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Baroto. Ini ada pertanyaan lanjut dari kolom chat. Ini, karena ada keterbatasan waktu, ini langsung saya bacakan saja dari Bu Bilda Ramadhani Mansur dari Kendari. Ya. Ini sedikit banyak ini ada miripnya dengan pertanyaan sebelumnya Pak, di mana bagaimana jika seseorang yang sebetulnya sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia tapi dia tidak mengembalikan dokumen paspornya, apakah ada regulasi khusus yang mengatur tata cara pengembalian dokumen sebagai WNI, mengingat hal ini akan menimbulkan permasalahan khususnya pada akses keluar dan masuk wilayah Indonesia. Ini saya rasa ada miripnya dengan pertanyaan yang tadi ya Pak. Mungkin nanti akan bisa Bapak ulangi sedikit lagi Pak. Dan satu lagi ini Pak, pertanyaan yang ada di kolom chat dari Pak Riki yang menanyakan apakah ada sanksi administratif bagi subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah melewati usia 21 tahun namun belum menyatakan memilih kewarganegaraan salah satu kewarganegaraan. Dari usia 21 tahun hingga 25 tahun, yang bersangkutan tinggal di Indonesia dengan status pemegang 2 paspor. Sementara secara hukum Indonesia hanya memberikan afidavit hingga maksimum usia 21 tahun untuk anak berkewarganegaraan. Nah ini konsekuensi hukumnya bagaimana Pak? Demikian Pak, silakan.
Baik, terima kasih Kak Santi dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Pertama begini, kita kembali lagi ke logika dasarnya awalnya bahwa Indonesia ini adalah berkewarganegaraan tunggal. Indonesia ini berkewarganegaraan tunggal dan kemudian sangat jelas di Undang-Undang di pasal 23 bahwa orang yang termasuk dinyatakan kehilangan kewarganegaraan adalah orang yang mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Sederhananya, kalau pada saat yang sama ditemukan dia membawa 2 paspor, dia dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Nah, ini akan menjawab 2 pertanyaan tadi. Pertama, soal mengembalikan paspor tadi. Nah, ini sudah dalam diskusi kita juga. Dan selama ini tidak ada sanksi apapun, sehingga tidak ada beban apapun, masyarakat itu kemudian mengembalikan dokumennya. Nah, yang terjadi, khususnya orang yang dinyatakan hilang tadi, kita tidak punya data. Padahal data orang yang kehilangan kewarganegaraan itu sama pentingnya dengan orang yang mendapatkan kewarganegaraannya. Bahkan, negara itu punya kewajiban mengumumkan. Jadi wilayah kehilangan kewarganegaraan itu sebenarnya wilayah kewajiban negara sebenarnya, karena harus mengumumkan. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ini fakta yang di lapangan tadi, ternyata undang-undang belum bisa menjangkau sampai ke sana, misalnya pemberian sanksi dan lain sebagainya. Nah, cuman saya sampaikan, ketika kami membahas itu, kami sudah mulai membicarakan Bapak Ibu semuanya. Saat ini kami sudah mulai mewacanakan, ini harus diberi sanksi nih, kalau tidak, memang bagaimana kita mendapatkan garansi bahwa dia akan mengembalikan dokumennya. Nah, itu yang menjadi catatan kita, yang mudah-mudahan bisa menjawab 2 pertanyaan tadi. Dan efeknya apa? Kalau dia tidak mengembalikan, suatu ketika ditemukanlah orang tersebut membawa 2 paspor, maka justru dia akan rugi sendiri, dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Saya contohkan misalnya, orang yang sudah menjadi WNI karena naturalisasi tadi. Dia sudah disumpah, dia sudah diberikan paspor Indonesia, tetapi paspor asingnya nggak dikembalikan. Nah, kalau kita ini aplikasinya semakin baik, integrasinya semakin baik, nanti akan terdetek bahwa orang X lah misalnya, si X tadi membawa 2 paspor, nanti dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, dia akan kembalikan ke asing. Ini konsekuensinya seperti itu. Tetapi kalau secara administrasi, memang tidak ada aturan yang langsung mengatur. Kemudian mengenai anak juga tadi yang tidak melakukan pilihan tadi, kalau di undang-undang maka dia hanya diperlakukan sebagai orang asing. Tidak ada sanksi administrasi apapun kalau dia tidak melakukan pilihan ketika masa waktunya sudah dilampaui. Jadi kalau lebih 21 tahun tidak melakukan pilihan, sudah sangat jelas dia diperlakukan sebagai orang asing. Tidak ada sanksi apapun. Nah, ini yang kita pikirkan Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Ini yang kita pikirkan, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak memilih karena tidak tahu, karena satu dan lain hal, mungkin karena dia sedang sekolah atau apapun di luar negeri. Nah, ini yang saat ini pemerintah sedang pikirkan, dan langkah yang kita ambil adalah memberikan kemudahan. Anak tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia, tanpa kita harus melanggar Undang-Undang 12 2006 tadi. Kalau serta-merta kita berikan WNI, salah juga, karena sebenarnya undang-undang sudah menyatakan dia adalah sebagai orang asing. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Begitu, Bu Santi. Ya, terima kasih Pak Baroto untuk penjelasannya. Saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini banyak manfaat yang kita bisa dapat dari webinar pada malam hari ini. Pertanyaan Pak Riki tadi, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi oke, masih ada waktu 5 menit Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan satu kali lagi di kolom chat yang saya boleh bacakan. Dan ini saya rasa akan jadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini. Pertanyaannya dari Pak Jubaidi Anwar dari Indonesian Diaspora Network di WA, bahwa menanyakan bagaimana cara melindungi masyarakat jika terjadi permasalahan di negara setempat. Saya rasa ini pertanyaannya lebih kepada warga negara Indonesia, bagaimana
jika terjadi permasalahan di negara tempat dia berada sekarang. Dan saya kurang memahami pertanyaan bagaimana hubungannya dengan kewarganegaraan. Saya rasa setiap warga negara asing yang ada di suatu negara, kira-kira mereka tentu tetap berkewajiban untuk menghormati ketentuan hukum setempat. Terus yang kedua dari Ibnu Munsir, ini banyak banget pertanyaan, tapi ini saya harap ada pertanyaan terakhir. Kewarganegaraan ganda diadopsi oleh beberapa negara, salah satu contohnya adalah India. Apa yang menyebabkan kewarganegaraan ganda belum diadopsi di Indonesia? Ini pertanyaan dari Bapak Ibnu Munsir dari Indonesia Diaspora Network di Kuwait, Pak. Mohon kiranya bisa memberikan jawaban. Ya. Saya kira ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Baroto. Baik, terima kasih Bu Santi. Bu Mursid, saya kira ini saya mengomentari yang pertanyaan tadi, kenapa belum bisa mengadopsi kewarganegaraan ganda ataupun ganda tak terbatas. Saya mengikuti isu-isu diaspora ini sejak 2016 kalau nggak salah ya. Kebetulan saya kongres pertama juga ikut waktu itu di Amerika ya, saya juga ikut. Kemudian juga berikutnya beberapa kali ikut juga ketika di Indonesia juga ikut. Isu yang sama tentang memperjuangkan kewarganegaraan ganda itu. Nah, saya kira diskusi juga kita sama-sama pahami sekali. Saya beberapa kali juga diskusi tentang bertemu dengan kawan-kawan diaspora juga. Diskusinya ternyata tidak persoalan substansi aspek kewarganegaraan saja, hukum kewarganegaraan saja. Karena ketika kita bicara diskusi kewarganegaraan, di situ tentunya ada banyak pihak yang punya kepentingan, punya kaitan, bukan kepentingan ya, punya kaitan. Misalnya dari aspek keamanan, kemudian dari aspek keamanan, kemudian dari aspek misalnya keperdataan saja harus terpengaruh juga nanti akan berkaitan dengan regulasinya. Misalnya hak kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, belum lagi hak-hak warga negara tadi seperti apa. Saya kira begini, ini berproses Bapak Ibu, ini berproses. Kalau saya melihat wacana perubahan kewarganegaraan ganda ini sudah selalu didiskusikan dan saya juga selalu komunikasi lah dengan kawan-kawan diaspora. Memang untuk saat ini untuk dibahas di level undang-undang saja memang belum sampai ke sana, karena saya lihat kemarin di naskah akademisnya, kemudian di prolegnasnya juga masih di level yang saya kira belum level-level yang segera akan dibahas. Nah, ini yang menjadi catatan. Dulu perjuangan diaspora ini kan akan merubah undang-undang 12.000. Tetapi saat ini kalau nggak salah ini di urutan 14 atau berapa. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya kira belum bisa dibahas di undang-undang perubahan undang-undang 12.006 tadi. Jadi sebagai gambaran seperti itu Bu. Jadi kalau untuk kenapa tidak mudah, kenapa tidak seperti misalnya India dan lain sebagainya, ya karena ketika bicara aspek kewarganegaraan akan banyak berkaitan dengan yang lain. Dan ini diskusinya lebih ketat. Kalau diskusi tentang kewarganegaraan, kami mungkin akan diskusi tentang administrasi, kemudian kependudukan, imigrasinya dan lain sebagainya. Tetapi di diskusi yang lain lebih ketat lagi, bagaimana aspek security, kemudian aspek properti dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran saja, Ibu, saya kira juga kita sama-sama update terkait dengan isu-isu ini, apalagi Ibu aktif di diaspora. Saya kira begitu, Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Baroto atas paparannya, penjelasan dan juga informasi yang saya rasa juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9:20. Saya rasa ini waktunya kita untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi izinkan kita masuk ke sesi foto session gitu ya Pak ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa mengambil foto bersama-sama pada sesi malam hari ini. Saya serahkan kepada teman saya Sion untuk memandu foto screenshot langsung dari media sosial kita. Silakan masuk. Mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka semua videonya.
Oke, pada page pertama. Oke, ini yang pertama, foto yang pertama, 1, 2, apa Baroto, izin, izin Pak Baroto. Halo Pak, ya, oke. Oke, ini yang pertama saya ambil screenshotnya, 1, 2, 3. Oke, dan sekali lagi. Bilang supaya senyum dong. Oh iya benar. Semua senyum. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Oke, satu lagi, 1, senyum semua, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, terakhir. Satu lagi, terakhir. Ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Juga ada Bapak Ibu yang baik yang ada di KJRI Report maupun yang memantau acara ini dari berbagai tempat di berbagai belahan dunia. Kami lihat di sini ada 83 tadi sampai 100 audiens yang melihat acara ini. Terima kasih sekali lagi Pak Baroto atas informasi yang disampaikan. Salam hangat dari Perth. Moga-moga kami bisa segera membuka border supaya kita bisa saling bertemu satu sama lain. Salam sehat selalu dari Perth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Baroto. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih KJRI Report. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih KJRI. Mohon izin untuk salam sehat selalu. Salam juga Pak. Sehat dan sukses. Amin. Selamat malam. Ini tugasnya Australia dan Pak Bernard tadi yang pernah menarik sebagai stakeholder sorry.